Kita akan konfirmasi lebih lanjut. Saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphni. Selamat sore Pak Ben. Selamat sore Mas. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kita sore ini Pak. Terkait dengan informasi sebelumnya, sebagai salah satu daerah penyangga, kondisinya memang agak dilematis ya Pak. Apalagi juga terkait dengan mobilisasi warga dari dan ke Jakarta. Dan Jakarta pun sekarang sedang genting. Apa koordinasi yang lebih strategis Pak terkait kondisi ini? Karena rasanya sosialisasi sekarang sudah tidak ampuh. Apa yang akan didahulukan? Betul Pak, untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam rangka pencegahan COVID ini, upaya kita untuk menegakkan protokol kesehatan terus kita lakukan, bahkan sedikit lebih keras gitu Pak. Mungkin beberapa jam ke depan kita akan melakukan operasi dengan jajaran Kapolres dan jajaran Dandim untuk treatment ke masyarakat. Ditambah dengan tentunya petugas Satpol PP kita dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan peraturan wali kota nomor 13 tahun 2020 yang ada di Tangerang Selatan. Jadi mudah-mudahan dengan penegakan protokol kesehatan sambil memberikan sanksi yang cukup keras ini bisa kita bantu untuk menekan angka penyebaran COVID. Antara seperti itu. Oke, kalau di informasi sebelumnya laporannya ICU sudah 86% begitu ya Pak ya terisinya, dan yang untuk isolasi 74%. Artinya ini semakin kesini dengan angka infeksi yang juga semakin tinggi. Apa kemudian langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi atau backup planning yang akan diterapkan? Betul, kita 22 rumah sakit dan 1 rumah sakit umum daerah yang menyiapkan tempat tidur isolasi dan ICU. Datanya seperti yang tadi disampaikan, tempat tidur ICU sudah 86% terpakai dan tempat tidur isolasi sudah 74%. Kami mulai hari ini buka operasi rumah sakit Serpong Utara yang baru sudah selesai dibangun. Hari ini kita siapkan 70 tempat tidur isolasi dan ke-6 tempat tidur ICU. Sambil kita juga mempersiapkan satu lagi rumah sakit Pondok Aren yang mudah-mudahan bisa akhir tahun ini bisa kita operasikan kembali. Kami sudah lakukan koordinasi dengan para direktur rumah sakit umum se-Tangerang Selatan kemarin untuk bersiap menambah tempat tidur, kapasitas tempat tidur, jumlah tempat tidur baik ICU maupun tempat tidur isolasi, dan semua memberikan komitmennya untuk menangani COVID di Tangerang Selatan. Seperti demikian. Oke, artinya kemudian yang disiapkan ini alkes, SDM, obat-obatan juga sudah ready ya Pak? Sangat. Alkes sudah siap, tenaga kesehatannya juga kita dapatkan dukungan dari baik jajaran Polri di Tangerang Selatan maupun rumah sakit TNI yang ada di Kodim begitu. Kemudian juga beberapa fakultas kedokteran di Kota Tangerang Selatan dari UMJ, dari UIN, Stikes dan seterusnya ini juga turut membantu menyediakan tenaga kesehatan untuk penanganan COVID termasuk juga untuk pelaksanaan vaksinasi di Tangerang Selatan. Oke, Pak Wali, tadi di awal Anda menyebutkan bahwa akan ada mekanisme sanksi begitu ya. Kalau tidak salah di tahun lalu juga sudah ada ganjaran atau sanksi ini yang diberlakukan begitu. Untuk yang siklus atau fase sekarang ini akan seperti apa Pak teknisnya? Apakah kemudian akan sama dengan tahun lalu atau justru akan ada regulasi baru dengan yang lebih berat begitu yang akan diterapkan untuk masyarakat yang masih membandel, khususnya untuk yang tidak taat dengan prokes ini Pak? Iya, aturan mengenai yang baru ini sudah tanda tangani Pak. Di situ tentunya juga ada beberapa ketentuan-ketentuan. Dan kami sudah bersepakat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan seterusnya. Sanksinya antara lain kita akan menahan sementara identitas para pelanggar protokol kesehatan ini, baik KTP, SIM, dan lain sebagainya. Dan mereka harus mengambil itu di tempat-tempat tertentu nantinya. Kami sedang menjajaki juga untuk masuk ke pidana ringan bagi para pelanggar-pelanggar protokol kesehatan ini. Seperti demikian yang
sudah disepakati, Pak. Sosialisasi bagaimana, Pak? Alhamdulillah Soal sosialisasi sudah gencar dilakukan. Kemarin sudah juga meminta para satgas di tingkat RW, nanti juga tentunya di tingkat kelurahan untuk tidak bosan melakukan sosialisasi, terlebih lagi dengan aturan-aturan yang kami terbitkan dengan ketentuan yang baru yang sudah kami tanda tangani seperti ini. Demikian juga kami menggandeng para ulama, menggandeng para tokoh agama di Kota Tangerang Selatan untuk dalam setiap kesempatan memberikan pemahaman, bangun kesadaran masyarakat atas protokol kesehatan ini, Pak. Yang kami harapkan memang adalah adanya kesadaran masyarakat yang meningkat. Karena sekarang memang kecenderungannya pelanggaran atas protokol kesehatan 5M tadi itu banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demikian, Pak. Oke, Pak Wali, yang juga sekarang perlu didorong adalah program vaksinasi. Ini di Tangsel bagaimana, Pak? Cakupannya sudah berapa banyak warga yang divaksin? Iya, memang vaksinasi terus kita gencarkan. Target secara keseluruhan sampai dengan rencananya akhir Desember, herd immunity itu terbentuk bagi hampir 900.000 jiwa di Kota Tangerang Selatan. Kemudian dalam waktu yang dekat ini kami akan melakukan vaksinasi massal dibantu oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim serta jajaran-jajaran vertikal yang lainnya. Sementara ini dari 118.625 sasaran yang kita tetapkan sudah tervaksin. Pada vaksin pertama memang sebanyak 104%, tapi pada vaksin kedua sebanyak 67% yang tervaksin dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, lansia, dan masyarakat rentan. Jadi kita akan menggencarkan tanggal 29 besok, kita akan melakukan vaksinasi bagi 35.000 warga Tangerang Selatan dan akan kami sebar ke titik-titik pelayanan publik yang ada di Tangerang Selatan. Dan seperti itu. Oke, Pak Wali, terakhir Anda sebagai pimpinan daerah tentunya strategi sudah disiapkan, amunisinya tadi juga sudah ada. Bagaimana kemudian Anda bisa menyampaikan ini sebagai imbauan bagi warga Anda agar tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat kondisi sekarang memang seperti balik ke kondisi awal begitu dengan tingkat infeksi yang semakin tinggi. Apa yang ingin disampaikan, Pak Wali? Saya sangat berharap terjadinya kesadaran individu dan kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Sudah banyak contoh tengah-tengah kita karena pelanggaran atas protokol kesehatan ini seperti apa gitu derita. Saya sedang membuat video, demikian juga dengan Pak Kapolres untuk edukasi kepada masyarakat. Kalau tidak terjadi kesadaran individu dan kolektif di tengah masyarakat, ya akan susah apapun yang kita lakukan, ini akan terus meningkat. Jadi dengan demikian yang kami harapkan tidak perlulah pemerintah harus memberikan sanksi untuk sekedar bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Apa susahnya pakai masker? Kalau tidak pakai masker pilihannya ya kena COVID nantinya. Jadi diharapkan ada masyarakat melalui berbagai macam informasi yang tersebar di media, kemudian juga sosialisasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan akan terjadi tingkat kepatuhan PPKM mikro ini tingkat. Sekarang memang terjadi penurunan, Mbak. 85% sekarang penurunannya mencapai 83% gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Terlupa sedikit, Pak Wali, ramai sekali narasi lockdown disuarakan. Komentar Anda soal ini apa? Tingkat RT kami berikan kewenangan. Apabila RT-nya kami tetapkan sebagai zona merah, karena lebih dari 5 rumah ada penderita COVID, itu kami mintakan kepada RT, ketua RT sebagai Satgas COVID untuk melockdown saja lingkungan sekelilingnya. Kami akan membantu melalui penjaminan makanan dan lain sebagainya. Jadi sudah kami bahas dengan para ketua Satgas di tingkat kelurahan, di tingkat RW, dan di tingkat RT. Ini akan kami terapkan, Pak. Mikro di Tangerang Selatan, demikian. Kalau kemudian secara evaluasi seluruh wilayah akan di lockdown, Anda akan bagaimana sikapnya? Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Karena ada bagian
RW dan RT kita yang statusnya memang zona hijau. Oke. Tapi yang jangan lupa juga kalau ada kerumunan juga. Kalau ada kerumunan di Tangerang Selatan tidak akan kami tolerir lagi. Dalam surat edaran yang baru ini izin kepada masyarakat Tangerang Selatan, saya tidak memberikan izin bagi penyelenggaraan resepsi sosial, begitu kegiatan-kegiatan sosial, olahraga juga yang potensi mengumpulkan kerumunan. Kerumunan itu akan kita bubarkan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya sangat sekalipun itu merupakan kegiatan keagamaan misalnya, tahlilan, pengajian, semua harus kita keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi saat ini. Oke, artinya ketegasan dan komitmen itu yang kita tunggu bagaimana implementasinya di tengah masyarakat dan juga membawa kabar baik begitu ya sehingga menekan penyebaran kasus COVID-19 khususnya di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Wali sudah bergabung dengan kita sore ini. Ya, sama-sama.